Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, warga kerajaan yang dicintai. Pagi ini saya bersyukur kita masih tetap kuat, masih sehat untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita bilang ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keberuntungan bagi saudara dan saya. Pagi hari ini pastikan ibadah yang kita lakukan ini menyenangkan Tuhan dan disertai rasa cukup sehingga kau pulang dan kau melihat bahwa Tuhan beserta dengan engkau. Pagi hari ini kita akan mulai dengan belajar firman Tuhan tentunya. Dan itu saya ajak kasih Tuhan, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu, bersyukur karena kesempatan yang kau berikan. Hari ini adalah hari terbaik kami bisa duduk di kaki Tuhan untuk belajar setiap pengajaran-pengajaran yang datang daripadamu. Karena itu beri kami hikmat, beri kami hati yang lapang untuk menerima setiap pengajaran yang datang. Supaya kami makin kuat, makin teguh, makin dalam iman kami kepadamu. Dan pagi hari ini biar Roh Kudus pimpin setiap kami, biar hati kami boleh sungguh-sungguh menerima apa yang menjadi pengajaran Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, pimpin kami semua sepanjang pemberitaan ini, dan Roh Kudus yang mengajarkan kami step by step. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat pagi kekasih Tuhan. Pastikan pagi hari ini saudara bisa menikmati kebaikan Tuhan, karena minggu 1 bulan berjalan ini tema kita adalah bicara tentang promosi. Setiap orang kalau ketemu kata promosi itu sangat bergairah, karena kita melihat bahwa kita akan berpindah posisi dari yang rendah ke tempat yang tinggi, dari posisi yang tadinya kurang menguntungkan kepada tempat yang lebih menguntungkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini yang merupakan cara Allah untuk membuat saudara dan saya terpesona pada kasih-Nya, membuat saudara dan saya menjadi kagum sama Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang bergerak dari step ke step yang berikutnya. Nah, pagi ini saudara, kita akan bicara tentang promosi itu akan datang karena iman yang bergerak atau iman yang bertumbuh. Nah, kita akan mulai dengan sering saya mendapat beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang bertanya kepada saya begini, apakah dalam perjalanan iman kita ini, perjalanan kerohanian kita ini, iman kita sebagai orang percaya ini mengalami peningkatankah dari satu step ke step berikutnya atau bagaimana? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu pada pagi hari ini saya menjawab untuk setiap saudara bahwa tentu ada yang namanya peningkatan iman. Secara sederhana mungkin kita lazim mendengar ada perbedaan sebagai berikut. Misalnya ada iman yang lemah. Saudara bisa lihat di Roma 14 ayat 1. Kemudian di satu sisi ada iman yang kuat. Jadi ada iman yang lemah, ada iman yang kuat. 1 Korintus 16 ayat 13 itu bicara tentang iman yang kokoh atau yang kuat. Kemudian ada iman yang kecil dan juga ada iman yang besar. Kemudian ada iman kanak-kanak dan juga ada iman dewasa atau yang kita bilang dewasa di dalam iman. Bahkan ada orang yang bilang begini, kurang beriman dan beriman sepenuhnya. Nah, dari beberapa contoh ini, iman lemah dan iman yang kuat, iman kecil, iman yang besar, iman kanak-kanak dan iman orang dewasa, bahkan kurang beriman dan beriman sepenuhnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu bukan sesuatu yang mati. Setuju, katakan amin. Iman itu bukan sesuatu yang mati atau statis, tetapi iman itu dinamis karena iman itu hidup. Katakan dengan saya, iman itu hidup. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan bagi kita. Nah, kepada iman Alkitab bilang dapat ditambahkan segala sesuatu yang membangun, menghidupkan dan menyempurnakan iman saudara dan saya. Coba perhatikan sebentar 2 Petrus 1 ayat 5, 6 dan 7. Alkitab bilang begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, garis bawahi, menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara
adalah kasih akan semua orang. Kalau kita perhatikan dari 2 Petrus 1 ayat 5-7, maka kita mengerti bahwa iman itu bertumbuh. Setuju, katakan amin. Iman saudara dan iman saya harus mengalami grow up, harus mengalami pertumbuhan. Nah, Tuhan Yesus itu memberi perintah atau memerintah agar kita memiliki iman. Di mana iman itu datang dari sikap karena saudara percaya. Sekali lagi Tuhan Yesus memerintahkan agar kita memiliki iman. Dan iman yang dimaksudkan itu adalah iman yang datang kepada saudara dan saya, yang penuh dalam kita karena kita percaya. Yang percaya bahwa engkau bertumbuh dalam iman, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Buka Markus pasal 11 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Saya ingin bawa saudara untuk melihat apa kata Yesus tentang iman. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sekali lagi ayat 22 dari Markus pasal 11. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Ayat 24, perhatikan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang iman dan percaya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Markus ini, kata percaya kepada Allah. Di ayat yang ke-22 Yesus bilang, percayalah kepada Allah. Bahasa aslinya atau bahasa Yunani kata percayalah itu adalah pistis. Katakan dengan saya, pistis. Nah, dalam Alkitab versi King James, kalau saudara perhatikan, dikatakan bahwa percayalah kepada Allah itu adalah have faith in God. Perhatikan baik-baik. Have faith in God. Jadi bagaimana kau dan saya memiliki iman di dalam Allah? Milikilah iman di dalam Allah. Have faith in God. Jadi versi King James ini memberikan kepada kita petunjuk bahwa percayalah, atau tadi bahasa Yunaninya itu pistis, ini mengandung arti bahwa ini sesuatu yang menjadi kepunyaan saudara di dalam Tuhan. Sesuatu yang kamu miliki untuk melihat kejadian-kejadian atau pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan dalam hidupmu itu menjadi hal yang dapat dijangkau karena kamu memiliki faith atau iman di dalam Tuhan. Berapa banyak saudara mau memiliki iman di dalam Tuhan? Jadi pegang dulu kata yang pertama itu, pistis artinya percayalah atau have faith in God. Jadi percaya, milikilah iman di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau saudara perhatikan di ayat 23 dan 24 itu ada kata percaya. Contoh saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Nah, kata percaya di ayat yang ke-23 ini berbeda dengan kata percaya yang tadi di ayat yang ke-22. Kalau bahasa Yunaninya percaya dalam ayat yang ke-22 itu tadi saya bilang pistis. Nah, percaya yang di dalam ayat yang ke-23 ataupun dalam ayat yang ke-24 itu dalam bahasa Yunaninya itu pisteu. Pisteu adalah suatu tindakan yang aktif, mengindikasikan bahwa keyakinan kita yang saudara percaya itu pasti terjadi. Jadi kata pistis dan pisteu ini adalah dua arti yang berbeda. Percaya yang pertama itu adalah imanmu, milikilah iman di dalam Allah.
Kemudian yang kedua kata percaya di ayat yang 23-24 itu adalah pisteo, yaitu sebuah tindakan. Dia bilang, jikalau engkau memiliki iman dan engkau berkata kepada gunung ini pindah ke laut, maka gunung itu akan pindah asal engkau percaya. Nah, ini adalah iman yang bertindak. Jadi yang pertama itu kamu miliki iman, tapi kamu mesti percaya bahwa pasti terjadi. Nah, ini yang luar biasa. Nah, oleh karena itu percaya dan iman itu selalu bersama-sama. Yesus bicara tentang percaya, bahwa setelah dia menyinggung tentang kata iman, kemudian dia menggunakan itu sebagai kata kerja, yaitu saudara mesti melakukan atau bertindak. Percaya itu adalah sebuah tindakan. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, oleh karena itu Markus 11 ayat 23 dan juga ayat 24 dan kata bahwa percayalah bahwa kamu telah menerimanya, pisteo, bahwa kamu sudah menerima. Jadi ini sebuah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Nah, oleh karena itu di pagi hari ini yang membedakan dua pengertian pistis dan pisteo ini bukan iman versus percayanya saudara, tapi yang membedakan adalah kadar iman atau kepercayaan saudara. Yaitu ada iman yang besar tadi yang saya bilang, ada iman yang kecil, ada iman dewasa, dan ada imannya anak-anak. Nah, oleh karena itu perhatikan ayat di bawah ini, Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26 ini menjelaskan tentang betapa penting dua hal tadi. Iman dan percaya itu mesti bersama-sama ada dalam saudara. Sebab seperti tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau iman saja tanpa perbuatan mati, atau perbuatan saja tanpa iman mati. Begitu Yakobus berkata bahwa ini penting, dua hal ini mesti berjalan bersama-sama. Maka Rasul Paulus menulis begini, saudara. Perhatikan sekali lagi, Roma 10 ayat 17. Terus saudara ingat ayat ini, favorit tentunya bagi saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Paulus berkata begitu di dalam Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dalam diri saya, dalam diri saudara, dalam diri seseorang saat dia mendengar firman Kristus. Setuju, katakan amin. Banyak orang mendengar firman, ya, tiap hari mendengar firman yang disampaikan Yesus. Namun tidak banyak di antara kita atau di antara mereka yang menjadi percaya. Bayangkan Yesus berkhotbah 3,5 tahun bagi orang-orang Yahudi. Mereka tidak semua menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, iman itu atau iman saudara dan saya itu bukan barang yang jadi atau barang mati, tetapi iman itu akan berjalan dengan proses menuju kesempurnaan. Katakan, iman saya diproses menuju kesempurnaan. Setuju, katakan amin. Rupanya saudara tahu iman kita ini dalam proses ini, belum selesai sepanjang kita hidup. Iman kita terus diproses untuk sampai atau mencapai kesempurnaan. Nah, kenapa saya mesti bicara dengan iman dulu? Kita tangkap dulu baik-baik apa yang menjadi dasar yang penting percaya dan iman ini berjalan bersama-sama. Karena kita akan menghadapi banyak proses di depan. Nah, setelah proses ini selesai, engkau akan melihat promosi itu datang. Setuju, tangan negara kita. Minggu lalu saya berkhotbah tentang tantangan mendahului promosi. Nah, sekarang untuk menghadapi tantangan itu, saudara membutuhkan iman dan percaya. Setuju, tangan negara kita. Nah, iman itu akan bertumbuh. Setuju, katakan amin. Iman itu akan bertumbuh lewat beberapa hal tentunya. Yang pertama, Alkitab tadi bilang, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Yang pertama. Kemudian iman juga akan menjadi bertumbuh itu lewat pengujian-pengujian.
Tuhan izinkan berbagai pengujian. Kemudian iman juga timbul lewat pencobaan. Jadi ada ujian, ada pencobaan. Kemudian yang keempat, iman itu akan timbul, muncul menjadi kuat kadang lewat aniaya dan penderitaan. Ya, ada saudara, wah mau tumbuh iman masa ada aniaya dan penderitaan, yaitu salah satunya. Kemudian iman juga timbul karena kehidupan yang Tuhan izinkan seperti engkau dan saya berjalan di padang gurun. Ketika kita ada di padang gurun, justru iman kita timbul untuk mempercayai Tuhan. Kemudian yang berikutnya, iman timbul karena iman itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, iman pasti timbul jika saudara dan saya itu mengizinkan persoalan itu yang kau alami, kamu bersabar sampai selesai. Jadi kurang lebih ada beberapa poin yang penting untuk membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang setuju dan yang mau imannya bertumbuh di dalam Tuhan, tepuk tangan untuk bagi kita. Iman menjadi sebuah instrumen yang saudara dan saya punya untuk melewati setiap tantangan-tantangan hidup ini. Dan di ujung sana saudara melihat bahwa Tuhan bawa kita pada sebuah promosi yang luar biasa. Kita mulai satu-satu. Iman bertumbuh oleh karena firman. Kalau saudara perhatikan Roma 10 ayat 17 tadi, firman Allah katakan bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah atau firman Kristus. Jadi supaya iman saudara bertumbuh dan bertambah teguh, garis bawahi bertumbuh dan bertambah teguh, maka saudara dan saya memerlukan setiap hari itu firman Tuhan untuk dibaca, direnungkan, dipraktekkan supaya kita mendapat kekuatan Allah. Sebab hanya kekuatan Allah yang membuat saudara mampu mengalahkan dunia ini. Setuju, katakan amin. Bahwa engkau akan mampu mengalahkan dunia ini karena kekuatan Allah yang ada padamu. Dan kekuatan Allah itu didapat oleh karena saudara baca, saudara merenungkan, bahkan mempraktikkan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Roma 1 ayat 16 ayat 17. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 berkata bahwa saudara punya iman itu menjadi kuat, menjadi teguh, menjadi kokoh karena engkau bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, sejalan dengan berjalan hidup di dunia ini, saudara, kita ada di dunia yang jahat, kata Alkitab. Maka dibutuhkan iman yang bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh. Setuju, katakan amin. Karena beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan saja tindakan sesaat ketika kita menghadapi persoalan, tetapi juga merupakan sikap yang berkesinambungan yang harus bertumbuh di dalam kekuatannya Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi anak kita. Haleluya. Selanjutnya yang kedua, iman itu bertumbuh oleh karena pengujian. Pengujian iman adalah tindakan Allah untuk meningkatkan iman seseorang menjadi lebih berkualitas. Setuju, katakan amin. Jadi pengujian iman itu adalah tindakan Allah untuk meningkatkan kualitas iman saya dan saudara. Oleh karena itu hidup harus melihat bahwa setiap orang percaya harus juga siap menghadapi ujian-ujian yang diperlukan bagi pertumbuhannya untuk dapat memperoleh buah yang matang. Kita bilang begitu. Saudara perhatikan Ayub, Abraham, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka semua adalah orang-orang yang lewat pengujian. Sebab di mana ada tes, maka akan keluar testimoni. Amin. Di mana ada pengujian, maka akan muncul kesaksian. Nah, iman bertumbuh oleh karena pengujian. Kita akan menjadi merasa berkualitas waktu apa yang saudara punya itu teruji oleh berbagai-bagai hal. Nah, Tuhan memakai ujian itu untuk membuat saudara bertumbuh di dalam iman kepada Dia. Kemudian yang ketiga, iman bertumbuh dalam pencobaan. Pengujian berbeda dengan pencobaan tentunya saudara. Pencobaan yang berasal dari iblis itu bertujuan untuk menipu dan membinasakan manusia. Seperti ditulis dalam Kejadian 3 ayat 1
Ataupun Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi pencobaan itu menipu kita untuk membinasakan saudara dan saya sebagai manusia. Tetapi pencobaan yang dari Tuhan dipakai untuk merendahkan hati dan untuk mengetahui isi hati kita. Jadi kadang Tuhan izinkan pencobaan itu dalam hidup saudara supaya Tuhan mengerti atau kenal lebih dalam isi hati saudara. Ulangan 8 ayat 2 gitu, Tuhan izinkan pencobaan terjadi bagi orang-orang Israel untuk mengetahui hati mereka, apa mereka berpaut sama Tuhan, cinta Tuhan atau kepada segala hal yang bukan Tuhan. Nah, oleh karena itu Ulangan pasal 8 ayat 2 menciptakan seperti. Nah, reaksi-reaksi negatif yang muncul dari pencobaan akan dipangkas oleh Tuhan. Jadi reaksi negatif itu, pencobaan itu untuk Tuhan pangkas semua reaksi negatif yang ada pada kita. Nah, setelah itu Tuhan akan memulihkan kita dengan penghiburan dan memberi hati yang baru, yaitu hati yang taat kepada Tuhan. Yeskiel pasal 11 ayat 19-20, Tuhan akan mengganti, memberikan hati yang baik setelah dia pangkas setiap hal yang tidak benar, yang negatif dalam hidup ini. Jadi pencobaan itu merupakan cara Tuhan melatih saudara untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Yang keempat, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan penderitaan. Ini yang paling berat untuk orang Kristen. Tentunya penganiayaan dan penderitaan. Sebab Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Dia telah mengalami penderitaan itu sejak bayi. Dan di sepanjang hidup dan pelayanannya Tuhan Yesus, saudara perhatikan baik-baik, tidak pernah sepi dari penderitaan dan aniaya. Murid-muridnya, saudara perhatikan, gereja mula-mula juga mengalami hal yang sama, penganiayaan dan penderitaan. Saudara kalau perhatikan dalam sejarah gereja, kita akan temukan mulai dari Kaisar Nero menjadi pemicu aniaya terhadap gereja Tuhan tanpa alasan. Kemudian meskipun demikian, saudara harus perhatikan bahwa tidak ada seorang pun murid Tuhan Yesus yang murtad karena aniaya dan penderitaan. Mereka semua dalam cerita sejarah, mereka mati sahih sebab mereka bertahan dalam penderitaan. Nah, gereja pun tidak pernah surut, selalu mengalami penganiayaan, baik itu secara verbal dan lain sebagainya. Dan penganiayaan itu akan bertambah besar. Tapi gereja tidak boleh takut, sebab Tuhan izinkan penganiayaan dan penderitaan untuk membuat iman orang-orang percaya bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kita katakan, penganiayaan yang datang hari-hari ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara terima. Oleh karena itu, jangan bersungut-sungut, responi ini semua dengan cara yang baik. Nah, Paulus bilang kepada Timotius begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi, ini perkataan Paulus yang cukup bagus. Dia bilang kepada Timotius bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi jangan heran kalau saudara yang serius sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara teraniaya tiap hari. Dia perhatikan 2 Timotius 3:12. Mengapa demikian saudara? Karena penderitaan bukan saja merupakan akibat dari ibadah kita, tapi juga merupakan sebuah panggilan dan karunia. Jadi penderitaan itu panggilan saudara sebagai orang percaya atau murid Tuhan. Bahkan Filemon 1 ayat 29 berkata, itu karunia yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya. Bagaimana mengaruniakan kita menderita? Mungkin orang berkata, ini ajarannya kayak apa? Tapi memang benar, Yesus sendiri memberi contoh. Dari lahir sampai mati di atas kayu salib kan. Tetapi kalau saudara yang menjadi murid harus melihat seperti itu. Penderitaan yang saudara alami itu disebabkan oleh adanya roh kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Setuju katakan amin. Tetapi terhadap diri kita sendiri, setiap penderitaan yang kita alami itu bernilai sebagai karunia atau panggilan dan sebagai alat di mana Tuhan mendidik dan membuat iman saudara dan saya bertumbuh. Sehingga yang keempat ini saya bilang bahwa iman akan bertumbuh di dalam penganiayaan dan penderitaan. Kemudian yang kelima, iman itu bertumbuh karena saudara
mempraktekkan iman itu di dalam keseharian kita. Setuju? Katakan amin. Katakan dengan saya mau praktek iman. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Nah, surat Yakobus menulis bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2:17 berkata begitu. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati. Iman yang mati jelas tidak bertumbuh, saudara. Karena itu iman yang demikian tidak berguna. Kalau iman kita mati, tidak mengalami pertumbuhan, tidak berguna. Perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan adalah perbuatan yang sejalan dengan iman yang kita miliki. Oleh karena itu, perbuatan bagi pelayanan kita kepada Tuhan dan kegiatan melayani sesama itu menjadi bagian yang merupakan praktek iman. Saudara percaya, praktek iman, lakukan dan semuanya. Saudara melakukan sebuah pelayanan ataupun sejenisnya dengan sukarela, itu merupakan praktek iman yang saudara lakukan, sehingga imanmu akan bertumbuh dari step by step, dari hari ke hari, dari tingkatan ke tingkatan yang berikutnya. Nah, oleh karena itu ini penting sekali. Yang terakhir, iman bertumbuh itu melalui persoalan. Berapa banyak saudara Tuhan taruh persoalan dalam hidupmu supaya bukan membunuh kamu, tapi untuk membuat iman kita bertumbuh. Katakan dengan saya, persoalan membuat iman saya bertumbuh. Kalau Tuhan izinkan ada persoalan, supaya Dia mau saudara dan saya bertumbuh di dalam kita, di dalam Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal 34 ayat 20, bahwa orang percaya itu tidak pernah lepas dari persoalan. Dia bilang orang benar itu banyak hal yang menjadi penderitaan atau persoalan dalam hidupnya. Namun Tuhan ada untuk memberi jalan keluar bagi saudara dan juga bagi saya yang setuju. Tepuk tangan negara kita. Nah, kalau cara menghadapi persoalan itu dengan sikap dan cara yang lama, saudara dengar baik-baik, pasti saudara kalah. Sebaliknya jika kita menghadapi dengan sikap yang baru, pasti kemenangan itu saudara akan memperolehnya. Oleh karena itu saya bilang begini, reaksi saudara dan saya atas persoalan itu bisa keluar melalui perkataan, tetapi juga bisa keluar lewat tindakan kita. Perkataan atau tindakan itu sebagai sebuah reaksi. Dan reaksi yang kita lakukan ini akan menunjukkan siapa jati diri saya atau jati diri umat Tuhan waktu kita meresponi persoalan yang datang dalam hidup ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Demikian kata Lukas pasal 6 ayat 43 hingga ayat yang ke-45. Oleh karena itu reaksi saudara terhadap persoalan yang kita hadapi ini akan menunjukkan jati diri saudara. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan persoalan supaya iman saudara bertumbuh. Yang setuju tepuk tangan bagi kita. Setelah kita melihat iman yang bertumbuh, iman yang berkualitas, iman yang tidak cetek, ini akan membawa saudara menikmati sebuah pertumbuhan yang saya bilang itu adalah promosi yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita melihat bahwa di depan tadi saya sudah menjelaskan bahwa iman itu hidup. Setuju katakan amin? Bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang tidak kergil, tetapi sehat, subur, sehingga dapat berbuah. Untuk itulah iman harus ditumbuhkan dan dikuatkan dari sehari ke sehari. Kalau iman yang kuat dari sehari ke sehari, maka saudara akan melihat ada 4 hal penting yang merupakan peninggian, promosi, apalagi anugerah yang Tuhan kasih bagi saudara dan bagi saya. Yang pertama adalah saudara harus perhatikan bahwa kenapa Tuhan izinkan iman itu, atau Tuhan ingin temukan dalam saudara, dalam saya, iman yang bertumbuh. Alasan yang pertama atau promosi yang pertama adalah supaya iblis tidak memperdaya saudara dan saya. Kenapa kita mesti memiliki iman yang bertumbuh? Karena kamu menghadapi kesukaran-kesukaran yang banyak, dan iblis ambil bagian di situ untuk memperdaya saudara dan saya. Tapi karena saudara memiliki iman yang bertumbuh, iman yang berkualitas, maka saya mau bilang iblis tidak akan bisa memperdaya saudara, karena
kita bisa lawan dia dengan iman. Setuju, katakan amin. Mengingat saudara dan saya, kita punya banyak kelemahan di dalam daging dan jiwa kita yang mungkin dapat dicobai kapan saja. Saudara bisa dicobai. Oleh karena itu, bagian kemenangan yang pertama atau promosi yang pertama, supaya saudara tidak diperdaya oleh iblis. Berapa saudara yang tidak mau diperdaya oleh iblis, memiliki iman yang kuat dan bertumbuh. Kemudian yang kedua, untuk menantikan penggenapan janji Allah. Ada banyak janji Tuhan yang akan digenapi dalam saudara dan saya. Dengan saudara memiliki iman yang bertumbuh, engkau punya kans, punya kesempatan untuk melihat yang kamu nantikan, semua janji-janji Allah itu tergenapi dalam saudara dan saya. Ini berkat yang kedua atau promosi yang kedua yang saudara dapat karena memiliki iman yang bertumbuh. Yang ketiga, saya mau bilang begini, supaya kita tidak jatuh dalam kesesatan. Tidak terpengaruh, tidak termakan oleh kesesatan-kesesatan yang terjadi hari-hari ini di sekitar saudara. Di tengah dunia ini semakin jahat, kata Alkitab 2 Tesalonika pasal 2. Kalau saudara baca, atau 2 Timotius pasal 3, kita temukan di sana bahwa kesesatan itu di depan mata saudara akan membuat saudara berbelok dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, supaya kita tidak jatuh pada kesesatan, kamu mesti memiliki iman. Iman itu adalah pengharapan yang kuat dan teguh untuk saudara dan untuk saya. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang keempat, supaya saudara dan saya berkemenangan sampai pada akhirnya. Tidak kalah di tengah jalan, tapi saudara menjadi pribadi yang menang di dalam Tuhan. Berapa banyak saudara menang dalam Tuhan. Nah, kemenangan sampai akhir ini yang menjadi bagian yang mesti saudara terima. Sebab makin menuju kepada akhir zaman, ada begitu banyak pencobaan, tantangan, kesulitan, padang gurun, penganiayaan yang cukup banyak yang akan menghadang langkah setiap jemaat Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan diri saudara dengan memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang berkualitas, memiliki iman yang mengalami pertumbuhan. Dan waktu ke waktu kita tidak berhenti pada satu titik, tapi engkau terus bekerja, engkau terus belajar, engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan, supaya engkau makin mengerti kadar imanmu itu sudah sampai ke tingkat yang mana. Saya kembali kepada poin yang pertama tadi. Saya berkata bahwa ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Secara sederhana kita masih mendengar adanya perbedaan antara iman yang lemah dan iman yang kuat. Saudara pilih yang mana? Memiliki iman yang lemah atau memiliki iman yang kuat? Pastikan kamu pilih iman yang kuat. Tentang yang bagian kita. Kemudian ada iman yang kecil, tapi ada iman yang besar juga. Pilih mana? Iman kecil atau iman besar? Pastikan engkau pilih kamu memiliki iman yang besar. Kemudian yang ketiga, ada iman kanak-kanak, tapi ada iman yang dewasa. Dewasa dalam iman. Iman anak-anak sama iman yang dewasa. Bikin pilihan. Kamu adalah dewasa di dalam iman. Tangan bagi laki-laki. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, promosi karena iman yang bertumbuh itu merupakan bagian yang disediakan bagi saudara dan bagi saya yang setuju tentang bagian kita. Kemudian karena iman yang bertumbuh, saudara mendapatkan 4 hal tadi yang saya bilang, yaitu saudara membuat iblis tidak berdaya terhadap saudara, kemudian yang menantikan penggenapan janji Allah dalam hidup saudara, kau tidak jatuh dalam kesesatan, kemudian berkemenangan sampai pada akhir zaman. Karena itu, oleh karena iman kita dikuatkan oleh Allah. Setuju, tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Karena iman saudara itu dikuatkan oleh Allah. Maka 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 berkata begini, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, dipelihara di dalam kekuatan Allah oleh karena iman saya dan iman saudara. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi 1 Petrus yang pertama yang ke-5 ini memberikan sebuah garisan yang luar biasa bahwa engkau dipelihara
di dalam kekuatan Allah karena iman. Terpelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Hidup di dalam peninggian yang Tuhan izinkan terjadi karena kamu terpelihara di dalam Tuhan. Oleh karena itu pesan terakhir dari firman ini saya mau bilang bahwa pastikan siapapun juga engkau dipelihara di dalam kekuatan Allah oleh karena iman saudara. Dipelihara dalam kemampuan Allah oleh karena kamu memiliki iman. Iman itu dua hal, yaitu percaya dan yakin sungguh bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi hari ini dengan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Di pagi hari ini juga saudara bersiapkan diri, tentu Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk bersama-sama makan perjamuan. Ikuti kami. Kalau kamu punya anggur dan roti disediakan di sana, mari pegang di tangan saudara masing-masing untuk ikuti apa yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Mari buka tangan saudara dan kita akan sama-sama berdoa. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami tentang iman yang bertumbuh, membuka pintu masuk untuk kami mendapat promosi yang datang dari Tuhan. Dan itu kami tidak mau main-main dengan hidup ini. Kami ingin berjalan bersama Tuhan, bertumbuh bersama Tuhan, mengalami Tuhan dari hari ke hari. Bahkan kami memiliki iman di dalam Allah, di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kami memiliki iman, kami percaya tidak ada yang mustahil. Ada hal-hal baru, ada terobosan-terobosan, ada perkara-perkara yang dahsyat yang akan dialami oleh umat Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini, biarkan Tuhan bekerja di hati setiap kami. Ketika kami pulang dari tempat ibadah ini, kami pasti menjadi orang yang makin kuat, menyiapkan diri untuk memiliki iman yang berkualitas di dalam Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk seluruh jemaat, biar Tuhan yang menyertai mereka sepanjang minggu ini dalam semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka lakukan. Tuhan buat jadi berhasil karena mereka memiliki iman kepada Allah. Dan pagi hari ini aku percaya tidak ada satupun daripada kami semua yang bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oleh karena itu kami sangat amat bergantung kepada Engkau Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Pagi hari ini urapanmu, kuasamu turun atas setiap jemaatmu, buat kami terus berpengharapan kepada Engkau Allah yang hidup. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, aku berdoa mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi. Mereka bangkit dari kesakitan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sementara bergumul dengan perkara-perkara keuangan, dan bergumul dengan masalah ekonomi, bergumul dengan pergumulan hidup tiap-tiap hari, aku percaya kalau burung di udara Tuhan pelihara, kalau bunga bakung di padang Tuhan dandani, apakah lagi orang percaya kepadamu? Akan lebih lagi Engkau perhatikan kami, Engkau dandani kami, Engkau cukupkan semua kami, sebab Engkau datang untuk memberikan kehidupan, dan kehidupan yang berlimpahan kepada setiap kami. Dan biar pagi hari ini umat-Mu menjadi umat yang bersuka cita, hati mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Umat Tuhan, mari bangkit berdiri dan buka tanganmu untuk kita selesaikan ibadah ini dengan doa berkat. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia menggedangkan tangannya atas engkau dan saya, mencurahkan semua berkat yang terbaik dan tersedia dalam kerajaan Allah, supaya engkau dibawa naik dan bukan turun, dijadikan kepala dan bukan ekor. Bahkan segala berkat yang terbaik ini dicurahkan di dalam haribaanmu untuk engkau bersuka cita senantiasa. Karena itu mari pulanglah dan kembalilah engkau dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan serta bisnismu dengan semua berkat ini. Sekiranya anugerah serta kasih sayang yang datang dari Bapa Surga, penyertaan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing setiap saudara pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salingnya. Berkat terbaik ini mari terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita